Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali lewat renungan singkat yang indah pada kesempatan ini. Izinkan saya memberikan tema renungan singkat kita pada kesempatan ini, kasih karunia dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai setiap langkah kita. Izinkan saya mengutip dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Izinkan saya memastikan bahwa kalimat ini merupakan peneguhan yang datang dari Tuhan ditujukan kepada Yosua yang kala itu mendapat tugas yang sangat berat, yaitu menggantikan posisi yang sangat penting, yaitu posisi Musa. Musa telah tiada dan Yosua mendapat mandat, mendapat kepercayaan untuk menggantikan Musa, dan Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Yosua untuk mengambil alih tugas berat yang telah dikerjakan oleh Musa. Ada hal yang menarik dan luar biasa untuk perlu kita simak bersama-sama pada kesempatan ini adalah bagaimana ketika Tuhan memerintahkan seseorang, ia tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi ia juga memperlengkapi orang yang diperintah atau diutusnya itu dengan perlengkapan, dengan kuasa yang dibutuhkannya. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk menyimak bagaimana cara Tuhan meneguhkan, menguatkan Joshua. Saya sadar sepenuh hati bahwa Joshua ketika menerima mandat ini dia dalam pergumulan yang berat, karena ia tahu persis siapa yang dihadapi dan siapa dia di mata orang Israel, karena semua orang Israel menganggap Joshua hanyalah hamba, hanya seorang hamba, seorang penanggung beban, seorang suruhan dari Musa. Tiba-tiba ia tampil sebagai pemimpin. Nah, tentu ia mengalami satu dilema dan mengalami satu ketakutan. Namun dalam ketakutannya Tuhan memberikan peneguhan dan kekuatan kepada Joshua. Oleh karena Tuhan berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu agar engkau menguatkan dan meneguhkan hatimu. Tuhan tahu persis bahwa Joshua akan menghadapi banyak tantangan dan banyak pergumulan. Tuhan juga tahu persis bahwa Joshua akan ditentang oleh orang Israel, juga harus berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak dikenalnya, itu orang-orang Kanaan dengan medannya yang berat, belum lagi orang-orang yang pernah dilihatnya, yaitu orang enak yang tinggi besar perawakannya. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Menyadari hal itu, Tuhan meneguhkan Joshua agar ia tidak kecut dan tidak tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepastian kepada Joshua bahwa Tuhan tetap menyertai Joshua kemanapun Joshua pergi. Demikian pula yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita dilanda oleh pandemi yang menakutkan, mengerikan, dan semua orang ketakutan tanpa kecuali, bahkan seluruh penjuru dunia mengalami ketakutan yang sama seperti yang kita alami pada saat ini. Namun demikian kita ingat bahwasanya Tuhan telah memerintahkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh yakin dan optimis kepada apa yang kita simak dari kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup oleh roti, tetapi manusia hidup berdasarkan firman yang diucapkan oleh Tuhan, sebagaimana yang izinkan saya kutip dari Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya manusia bukan hidup roti, tetapi hidup dari firman yang diberkatakan oleh Tuhan. Nah, perkataan itu sendiri terjemahkan dari bahasa Yunani ketika Tuhan berkata bukan dari roti tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, diterjemahkan dari kata remati ekporeiomeno. Remati ekporeiomeno artinya adalah perkataan yang terus-menerus diucapkan, diperkatakan oleh Tuhan. Kalau disimak, diperhatikan, diikuti, itulah yang akan menjadi rema, itulah yang akan menjadi bekal, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Walaupun seandainya kita harus menghadapi musuh yang bisa memukul kita, bisa mengalahkan kita. Namun satu yang harus kita ingat, bahwa kita tidak seorang diri. Tuhan dengan penuh kasih ada bersama-sama kita. Oleh karena itu kita tetap semangat menghadapi kenyataan, kita tetap optimis menghadapi tantangan. Bukankah Tuhan tak berjanji, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Artinya kita mendapat perintah, mendapat tugas, berarti kita mendapat mandat berarti kita mendapat otoritas. Dengan otoritas Tuhan itulah maka kita harus siap menghadapi tantangan apa sehebat apapun. Yang kedua, bukankah Tuhan telah mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ketika berbicara tentang menguatkan, meneguhkan hati,
bukan berbicara tentang perasaan. Artinya apa? Hati kita harus tetap konsisten kepada Tuhan dan tetap menyadari penyertaan Tuhan dan tetap percaya dan optimis akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita. Kalau ini kita pegang, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tentu tidak ada. Nah, oleh karena itu hal ini harus menjadi jaminan bagi kita akan membuat kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan berjanji, dikatakan dalam Yosua tadi pada bagian tadi, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita. Bukankah 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah? Artinya Allah hadir, Allah berdiam dalam kehidupan kita. Kalau Allah berada diam di dalam diri kita, berarti kita ini dalam penyertaan Tuhan sepanjang waktu, dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang masa. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Nah, oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan ini. Walaupun musuh mungkin dapat memukul kita dengan pukulan yang terbaik, mungkin dengan pukulan yang paling hebat, namun sehebat apapun pukulan yang bisa dilakukan musuh kepada kita, tidak akan pernah bisa menjatuhkan atau merobohkan kita, apalagi membuat kita tidak berdaya. Kenapa? Sebab pada saat musuh atau siapapun atau apapun berusaha untuk mengalahkan kita, Tuhan tidak akan diam, Tuhan tidak akan bertindak. Tuhan tidak akan tidak bertindak, tapi Tuhan akan bertindak dan berkarya untuk memproteksi, untuk melindungi kita. Oleh karena itu, jangan kita percaya kepada kekuatan kita, tetapi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh atas apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan kita memiliki sikap dan iman yang benar, apapun yang kita hadapi, seburuk apapun yang kita alami, sekali lagi tidak akan ada yang bisa membuat kita tawar hati ataupun kita kehilangan sesuatu, tidak. Sebab apa? Sebab izinkan saya mengutip pernyataan Eleanor Roosevelt yang mengatakan, tidak seorang pun yang dapat membuat Anda merasa rendah tanpa persetujuan Anda. Artinya, sepanjang Anda tidak mempercayai kata-kata orang, sepanjang Anda tidak memberi tempat bagi musuh untuk merendahkan saudara, sepanjang sudah tak percaya pada firman Tuhan, maka sudah tidak bisa direndahkan. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat membuat Anda rendah atau merasa rendah diri tanpa Anda memberi persetujuan pada merasa diri rendah. Oleh karena itu, sekali lagi sebelum saya akhiri, tetaplah bersemangat dan percayalah bahwa Tuhan menyertai dan tidak ada alasan untuk berkecil hati. Sebab apa? Sebab Tuhan sedang menyertai kita di sepanjang langkah hidup kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 20. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati.